Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita memasuki awal Februari di tahun 2023. Ada yang merasa, wah nggak kerasa ya sudah masuk Februari. Ada yang merasa, wah waktu jalannya kok lambat sekali. Itu tergantung bagaimana kita menikmati kehidupan. Ada orang yang rasanya lambat karena persoalannya berat, tapi ada yang rasanya cepat karena dia menikmati dengan penuh sukacita. Namun bagaimanapun kita akan tetap melanjutkan dengan menentukan pilihan. Mana yang kita pilih jalan kehidupan untuk hari ini dan hari yang akan datang. Tema kita, pilih yang mana. Bacaannya dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 4-6, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan terus berjalan, Engkau tetap beserta kami. Susah dan senang silih berganti, sehat dan sakit juga kami alami, tetapi biarlah kami tetap menentukan pilihan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kehidupan yang kami jalani ini tetap kami lakukan dengan penuh sukacita, dan kami boleh menikmati hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, sebab Engkau akan menguatkan kami memasuki kehidupan hari ini dan hari yang akan datang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Saulus adalah seorang yang pada awalnya tidak menyukai kehadiran Tuhan Yesus dengan segala kuasa dan kasih-Nya. Lalu dia dengan kekuatan dan kegagahannya berupaya untuk menghancurkan gereja Tuhan saat itu. Banyak korban sudah terjadi. Tetapi satu saat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bertanya, siapa engkau? Lalu Yesus menjawab dengan penuh keberanian, penuh sukacita. Dia mengatakan, aku Yesus yang engkau kejar-kejar itu, yang engkau bunuh pengikutku. Nah, Saulus kaget. Lalu engkau mau apa? Lalu Saulus menjadi terkejut dan dia terdiam sesaat. Kemudian Yesus mengatakan, aku mau supaya engkau menjadi muridku. Aku mau supaya engkau mengalami pertobatan. Dan setelah itu Saulus sempat berdiri, tapi dia tidak bisa melihat. Dan kemudian dia tinggal sejenak di tempat yang dia diami sampai Ananias datang. Dan ketika Ananias diutus oleh Tuhan, Ananias pada awalnya protes, orang itu jahat sekali. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah. Dialah orang pilihanku. Pilihanku. Ya, menarik sekali. Jadi Tuhan memilih murid yang berasal dari orang yang sangat menentang dia. Yesus mengasihi semua manusia. Selama manusia itu bersedia untuk dipilih dan terpilih. Nah, kemudian akhirnya Saulus mengalami pertobatan dan dia mengganti namanya menjadi Paulus dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Susah dan senang dia jalani. Kenapa bisa? Karena dia punya kekuatan yang dia rasakan itu datang dari Tuhan Yesus. Karena itu dia tidak lagi mau berkhianat. Dia jalani dengan penuh sukacita sampai akhir hidupnya. Nah, lalu kita bisa melihat ada banyak tokoh lain juga dalam perjanjian lama, pemanggilan Abraham, pemanggilan Daud, sama-sama juga dipilih dan terpilih. Tetapi bedanya Daud dan Abraham ini
meskipun mereka terpilih, tetapi mereka kemudian menjadi kaya raya. Ya, menjadi kaya raya. Abraham nih kaya, Daud juga jadi raja, dan dia kaya. Nah, kalau saudara suruh pilih yang mana? Ya, pilih jadi Paulus atau jadi seperti Daud dan Abraham. Dipanggil, terpilih, dan hidup kaya raya. Tapi jangan lupa, Abraham dan Daud ini pergumulannya juga nggak kalah berat dari Paulus. Sama-sama, cuma Paulus tidak bisa atau tidak memanfaatkan dirinya sebagai rasul untuk mencari kekayaan. Sementara Abraham memang dia tidak memanfaatkan pemanggilannya, namun dia hidup dengan bekerja dan diberkati oleh Tuhan, tapi imannya tetap kepada Allah Bapa. Daud juga begitu, dia harus kerja keras, taruhkan nyawa, tapi dia terus tekun percaya. Nah, saat ini kita bisa melihat ada banyak orang-orang yang kepingin seperti Abraham dan Daud tetapi gagal di tengah jalan. Artinya sudah dipilih, sudah menerima pilihan, tetapi kemudian mereka tidak setia. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam iman. Lalu mereka tergoncang untuk kembali kepada dunia. Katakanlah seperti Yudas Iskariot. Dia sudah dipilih sejak awal, ya, sudah menerima pilihan itu, sudah terpilih dari antara sekian banyak. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan menginginkan Yudas mengalami pertobatan juga. Tetapi sampai akhir, Yudas tidak ingin mengalami pertobatan. Melainkan Yudas tetap memilih jalan hidupnya, dia kepingin cepat menjadi kaya, tanpa harus bekerja keras. Nah, ini bedanya dengan Abraham dan Daud. Beda juga dengan Paulus. Mereka bertiga itu tetap setia di dalam iman, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati lewat pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan Paulus mengatakan, aku ini orang paling kaya, ya, aku tidak mau bergantung kepada orang lain. Aku terus bekerja, aku menikmati hidupku, walaupun untuk itu dia merasakan banyak penderitaan, tapi tidak mengalahkan imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana sekarang kita melanjutkan kehidupan? Cari uang tidak lagi mudah. Harga-harga kebutuhan pokok mulai merambat naik. Sementara mungkin penjualan barang-barang ya mulai agak seret. Beberapa kali sebelum perayaan Imlek itu, saya ke Pasar Gede, ya agak sepi sih memang. Nah, ketika Imlek juga termasuknya tidak terlalu rame, orang bilang, oh ini banyak yang keluar kota, tempat wisata pasti penuh. Oke, tempat wisata penuh, apakah tempat wisata itu akan terus penuh? Tidak juga, karena orang juga akan berpikir ulang. Untuk berwisata itu membutuhkan dana yang harus berkelebihan. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa berwisata, dia akan menjadi sinis, akan menjadi marah, sedih, kecewa. Tonggone bisa, ponaane bisa, keluarga lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Nah, mungkin hatinya berontak, tapi karena dia dewasa masih bisa menahan diri. Namun belum tentu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, ya, istrinya, suaminya, belum tentu. Dan karena mereka merengek-rengek supaya bisa juga ikut wisata yang akan datang, maka mereka harus menyediakan dana lebih. Dari mana? Sementara mereka bekerja pas-pasan, bahkan mungkin juga kurang. Akhirnya tidak jarang orang itu menjadi nekat. Ya, ada yang mengambil kesempatan. Wah, sekarang itu untuk mengambil hutang sangat banyak disodorkan. Di YouTube itu seringkali saya lihat iklannya, wah jangan yang sana bunganya tinggi, sini saja bunganya tidak tinggi, tapi utang. Ya. Apakah utang untuk berdharma wisata itu mampu untuk dibayar? Kalau tidak, ya tetap berbunga, dan itu akan menyulitkan. Senangnya cuma 1 hari, ya, tetapi kemudian menderitanya bisa lama sekali. Bahkan kemudian harus jual ini, jual itu. Ya kalau nggak mau jual atau nggak ada yang dijual, akhirnya mencuri. Mencuri entah itu di kantor atau punya temannya atau siapa saja. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, inilah fakta kehidupan yang ada karena tidak bisa menerima keberadaan dengan penuh ungkapan syukur. Kita melihat contoh ya, yang namanya Abraham dan Daud, mereka memang kerja keras. Tapi kemudian hartanya berlimpah. Namun tidak dengan Paulus. Paulus ini
dia juga kerja, tapi hartanya tidak berlimpah, bahkan kesengsaraannya lebih berat. Ya, dia harus menerima pukulan, dia harus masuk penjara, dia banyak mengalami penderitaan. Abraham dan Daud tidak seberat Paulus ya. Tapi kenapa ada perbedaan? Nah, inilah yang dikatakan kehidupan. Kita memang tidak tahu. Semua orang tentunya kepingin dipilih dan terpilih seperti Abraham dan Daud. Kerja keras oke Tuhan, tapi diberkati dong. Namun apakah iman kita sama dengan Abraham dan Daud? Lalu kalau kita mungkin tidak se-ekstrim Paulus ya, menderita, dipukuli dan sebagainya, tapi kita harus kerja keras dengan hasil yang paling tidak cukup atau pas-pasan. Apakah iman kita juga tetap seperti Paulus? Ya, bertahan, berani bertahan di tengah pergumulan-pergumulan, berani bertahan di tengah penderitaan, tetapi iman kita tetap bersukacita kepada Tuhan Yesus dan yakin kita akan tetap dipelihara. Atau kita mau menjadi seperti Yudas Iskariot. Nah, ini tantangan. Kita dibebaskan untuk memilih. Pilih yang mana? Maunya memang enak ya, terpilih, dipilih seperti Daud dan Abraham. Tapi tidak semua orang seperti itu. Boleh nggak minta? Boleh saja. Namun kita juga belajar, Daud itu kerja keras luar biasa. Abraham juga harus kerja keras dan dia harus bertaruh iman dengan sungguh-sungguh ketika cobaan-cobaan juga datang. Dan ini tidak mudah, sanggupkah kita bertahan? Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan kehidupan dengan segala pergumulan yang harus kita hadapi. Kalaupun kita harus berjuang, lakukan dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan itu akan mencukupkan, mungkin tidak berkelebihan. Jangan iri dengan orang yang suka dharma wisata. Tetapi lebih suka kita menikmati hari lepas hari bersama dengan anugerah dan kehadiran Tuhan. Daripada kita harus terjebak dalam kesulitan setelah kita menikmati 1-2 hari yang menyenangkan. Tetapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kita harus menderita. Tidak perlu. Ada saatnya Tuhan juga mengizinkan kita untuk bersenang-senang. Sebelum itu terjadi, nikmatilah apa yang Tuhan berikan. Nah, kita akan berjalan sampai ke tempat yang Tuhan sediakan. Yakinlah bahwa di balik segala pergumulan, kita sudah menerima pilihan Tuhan. Jangan khawatir bahwa kita sendiri. Paulus diberikan kekuatan, diberi bekal untuk tetap hidup sebagai pilihan Tuhan. Dan teman-teman yang lain juga. Tapi apakah kita yakin? Kita diberi bekal yang cukup, bukan bekal materi saja. Tetapi bekal iman, bekal kekuatan, ketabahan, kesabaran, pikiran yang penuh dengan pikiran panjang, kesukacitaan, dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan beserta dengan kita ketika kita tetap setia kepadanya. Pilih yang mana? Silahkan Anda tentukan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kalau kami suruh memilih, kami akan memilih seperti Abraham dan Daud yang penuh dengan rezeki besar. Terpilih sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami tidak mengerti pergumulan yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu mampukan kami melihat bukan sekedar kesenangannya, tapi pergumulan yang mereka alami juga. Supaya kami boleh tepat memilih menjadi pengikut Kristus yang setia. Walaupun harta kami tidak banyak, tetapi kalau iman kami teguh, maka Engkau akan membekali kami dengan karya keselamatan Kristus untuk kami terus berjalan sampai akhirnya kami memenangkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.